Itu baru kita bicara memperbaiki birokrasi. Tapi birokrasi kan bukan satu-satunya instrumen negara yang bisa memperbaiki negara ini. Walaupun dipandang bahwa birokrasi itu tugasnya adalah menciptakan daya saing, memberikan pelayanan terbaik, ya kan, menyusun regulasi, kebijakan, berbagai macam program yang baik. Tetapi kalau kemudian di luar birokrasi masih sama perilakunya, sulit juga, ya kan? Makanya kita kenal istilah good governance. Nah, intinya apa? Bapak mengelola pemerintahan itu wajib melibatkan swasta, wajib melibatkan masyarakat, misalnya tadi. Membangun birokrasi yang bersih, berarti membangun birokrasi yang tidak korupsi. Bagaimana caranya kalau birokrasi di dalam sudah diancam tidak boleh korupsi, tapi masyarakat itu yang berhubungan dengan birokrasi memberikan sogokan, ya kan? Swasta yang mau sukses ngasih gratifikasi, kan tidak bisa itu birokrasi bersih kan? Makanya semua komponen-komponen di luar birokrasi itu harus sama gerakannya. Makanya dalam ilmu kita itu memperbaiki itu birokrasi, bukan reformasi birokrasi, tapi reformasi administrasi, ya kan? Karena kalau administrasi itu kan mengcover semua aspek. Itu yang tidak banyak dibahas di level nasional, sehingga hanya fokus pada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi kita itu hanya fokus pada dua aspek, reformasi struktural dan reformasi ASN. Padahal kalau kita bicara reformasi birokrasi itu luas, sangat luas ya. Nah gitu. Walaupun di dalam 8 area perubahan tentang reformasi birokrasi itu sudah mengcover banyak aspek kan, termasuk reformasi pelayanan publik, reformasi manajemen perubahan, reformasi ketatalaksanaan, reformasi penataan perundang-undangan, reformasi penataan SDM, reformasi akuntabilitas yang kita bicarakan ini. Ada semua di dalam, tapi itu sangat sulit dicapai. Sangat sulit dicapai. Makanya mulai tahun ini kita rubah mekanismenya lewat Permenpan baru. Jadi kalau Anda cari di Google nanti itu Permenpan nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Lalu ada lagi Permenpan nomor 26 tentang pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi. Itu ada bahasa lihat. Itu yang buat salah satunya Bapak. Dia cuma 5 orang di Menpan yang buat. Salah satunya dari UNAS. Yang lain itu dari UI, dari Brawijaya. Nah itu saja. Ditambah dengan pakar-pakar lain. Jadi makanya Bapak tahu betul isinya itu Permenpan karena Bapak 2 tahun bekerja di Menpan untuk menyelesaikan itu. Tapi itu muncul kesadaran bahwa tidak mungkin reformasi birokrasi bisa sukses kalau dari mulai pusat sampai di Papua itu sama. Karena tingkat perubahan di masing-masing pemerintah itu berbeda-beda. Karena itu kita rubah sekarang modelnya dengan reformasi birokrasi dengan asasnya harus satu, lihat prioritas mana yang perlu reformasi. Yang kedua baru fokus. Tidak mungkin 8 sekaligus. Sulsel saja ini kita lihat RB-nya masih dapat DB. Ya. Sedangkan apalagi Papua di sana ya, yang Maluku Utara, NTT tidak mungkin. Sulsel saya sedemikian majunya itu masih dapat segitu dia punya RB. Apalagi yang timur, makanya kita punya sekarang kebijakan bahwa tidak boleh dipersamakan antar provinsi satu dengan lain, antar kabupaten satu dengan lain, tapi kita serahkan kepada mereka kira-kira ada 8 area perubahan itu, satu area mana yang paling menjadi konsen untuk direformasi supaya terlihat reformasinya. Nah, sekarang ini Bapak lagi nyusun roadmap reformasi birokrasi Sulawesi Selatan karena menjadi kewajiban sampai Desember itu setiap daerah Indonesia ini wajib menyusun roadmap reformasi birokrasi 5 tahun. Dari situlah nanti kita lihat apa menjadi fokusnya, apa yang menjadi prioritasnya, dan kemudian itu menjadi jalan menuju perubahan yang tahap demi tahap akan dicapai oleh setiap daerah. Kalau selama ini, selama 10 tahun ini, semua daerah wajib melaksanakan 8 area itu. Nggak mungkin. Sulsel saja ini di dalam kajian Bapak ini untuk sampai pada kesimpulan apa yang menjadi prioritas reformasi birokrasi dan 8 itu, satu SDM. SDM menjadi prioritas untuk direformasi. Sehingga nanti akuntabilitas yang kita bahas ini itu betul-betul jadi karena
Bapak tadi katakan, kepala-kepala OPD tidak punya perhatian terhadap akuntabilitas. Padahal kinerja kita itu kurangnya pada akuntabilitas kepada publik, ya kan? Ya walaupun sistem mekanisme kita yang kita pakai sekarang ini itu dilaksanakan oleh kepala daerah akuntabilitasnya dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama setahun di depan dewan, karena dewan itu dianggap representasi masyarakat atau publik. Tapi itulah yang masih mekanismenya seperti itu. Ya, sedangkan akuntabilitas pemerintah itu lewat sakip saja terseok-seok semua daerah gitu kan, kementerian lembaga gitu. Jadi seperti yang Bapak bilang minggu lalu bahwa yang dapat A baru satu, baru Yogyakarta. Tapi Yogyakarta itu tidak bisa menjadi benchmark atau patok duga kita. Kenapa? Karena kepala daerahnya tidak berani politik kan. Kepala daerahnya itu seundang-undang itu seumur hidup. Jadi tidak pusing dengan mau lagi pilkada gitu kan. Sehingga butuh dana untuk biaya kampanye. Dengan cara apa? Dengan memotong-motong anggaran, dikumpul-kumpulkan untuk nanti dipakai kampanye. Kalau dia kan tidak perlu kampanye, jadi gubernur seumur hidup. Sehingga dia bisa menata pemerintahannya, ditambah dengan kultur masyarakatnya yang tidak seperti kita gitu kan. Hidupnya juga lebih banyak hidup sederhana. Jadi kalau kalian nanti punya kesempatan kuliah di Jogja S2, Anda merasakan bahwa sedemikian murahnya apa-apa di sana kan. Sehingga tidak perlu harus. Makanya orang tertua terbanyak itu ada di Yogyakarta karena hidupnya mereka sederhana kan, sehingga kehidupan mereka tidak stres gitu ya. Dan salah satu pemicu orang cepat sakit itu karena stres kan. Nah gitu. Jadi pertanyaannya tadi, seperti apa nilai akuntabilitas sosial? Masih B kurus, belum menggembirakan. Artinya 10 triliun lebih yang dipakai per tahun itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada publik sebenarnya. Baru bisa dipertanggungjawabkan secara administratif. Nah, gitu. Jadi kalau Anda lihat alamannya WTP wajar tanpa pengecualian, nilai WTP sosial sudah 9 kali. Tidak ada hubungannya dengan WTP dengan korupsi. WTP mungkin bagus, tapi pada saja korupsi. Iya kan? Kan itu kan administratif saja WTP kan, diperiksa oleh penyidik. Itu sudah bagus, tapi belum tentu karena tadi apakah uangnya itu betul-betul memberi manfaat. Ya kan? Kalau diukur dari apakah ada kwitansinya, semua orang bisa siapkan kwitansi. Seperti katakan tadi itu, misalnya tadi sosialisasi dari 10 target sudah tercapai 9 kali. Iya, itu bisa WTP. Iya kan? Saya kasih contoh gini, yang mudah bagi kalian. Misalnya Pemdalu mengutus 3 mahasiswanya kuliah di UNAS, dikasih dana untuk kuliah, misalnya per semester 1 juta, misalnya gitu kan, dikasih 3. Nah, mahasiswa si A itu uang itu digunakan untuk beli tas keperluan kuliah, ya, beli tas. Harganya 1 juta. Terus ada kwitansinya 1 juta. Nah, mahasiswa si B tidak beli tas dia. Uang 1 juta itu beli buku cetak yang berbahasa asing, harganya 500.000 per buku. Maka dia bisa beli 2 buku cetak sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi mata kuliah itu ada 4 kan, satunya beli tas, satunya beli buku 2. Nah, mahasiswa yang ketiga, 1 juta itu dipakai untuk fotokopi buku-buku yang berkaitan dengan 4 mata kuliah. Jelas ya, analogi Bapak ya. Begitu ujian, lalu hasilnya mahasiswa A yang beli tas dapat C, ya. Kemudian mahasiswa yang kedua beli buku 2 dapat B. Mahasiswa yang ketiga yang fotokopi buku dapat A. Nah, ya kan? Dari sisi WTP, semua WTP. Kenapa? Karena uangnya itu bisa dipertanggungjawabkan, terbukti karena ada kwitansinya.
Paham ya? Tapi dari sisi akuntabel, mana yang paling akuntabel? Mahasiswa A, mahasiswa B, atau mahasiswa C? Mana yang paling akuntabel? C. C. C kan? Jadi jangan terkecoh dengan administrasi. Ya kan? Tapi akuntabel betul-betul dia diutus daerahnya itu dapat A, itu berarti akuntabel karena uang yang diberikan itu outputnya berupa fotokopi, outcome-nya dapat A. Kan begitu kan? Itulah bedanya WTP dengan akuntabel. Nah, jadi mulai kalian sadar bahwa akuntabel itu bukan jumlah kan, tapi hasil akhirnya apa. Makanya dikatakan tadi, money flow program by result. Resultnya itu apa, hasilnya itu apa. Nah, itu yang kasih Bapak contoh tadi itu, aduh. Oke. Kembali lagi ya. Nah, jadi kita bisa melihat tadi dua contoh. Pertama bahwa ketika kita mengukur akuntabilitas, misalnya berkaitan sosialisasi tentang pentingnya hidup sehat, bukan diukur dari berapa kali sosialisasi. Kenapa ini, aduh? Tapi yang penting adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap pemahaman mengenai hidup sehat, bukan sosialisasinya kan? Sama juga tadi mahasiswa itu, bukan berapa yang dia beli, uangnya itu diperuntukkan untuk apa, semuanya masuk kategori menunjang perkuliahan kan? Satu beli tas, satunya beli buku 2, tapi satunya fotokopi. Tapi yang dilihat hasil akhirnya. Nah, semua itu sakit ada. Tapi sakit yang mana yang kita paling anggap paling sakit? Ya itulah yang dapat A. Nah, gitu kan. Paham ya? Ya, mudah-mudahan paham dengan contoh sederhana itu. Jadi, pemahaman ini diharapkan kalian, contoh tadi, diharapkan kalian paham bahwa ternyata akuntabilitas itu tidak berhenti di hitungan-hitungan secara administratif, tapi outcome-nya. Belum lagi kita bicara impact-nya. Impact itu lama. Mahasiswa tadi itu diterima tidak kerja kan? Nah, kalau cuma sekedar dapat A, tapi tidak diterima kerja, ini persoalan tersendiri. Karena kan output, outcome, impact. Kan begitu kan? Karena dapat A, dia pintar. Karena dia pintar, kemudian dia mendaftar di perusahaan kah, atau di pemerintah, dia lolos. Karena dia pintar kan? Nah, itu namanya impact. Terterima di lembaga yang menerima dia. Gitu. Jadi, itulah pentingnya bicara perbedaan antara output, outcome dengan impact. Nah, dengan contoh yang Pak berikan ini, mudah-mudahan sudah paham bahwa ternyata beda output, outcome, dan impact. Akuntabilitas itu ada pada aspek outcome, bahkan impact. Ya, bahkan impact. Jadi, seperti UNAS ini. Apa outcome-nya UNAS? Bukan pada berapa jumlah diwisuda per tahun. Bukan. Itu output. Ya kan? Nah, tapi bagaimana Anda ini nanti terterima di perguruan tinggi? Nah, itu makanya ada namanya dalam akreditasi program studi itu namanya tracer study. Apakah alumni Anda itu berapa bulan dia menunggu sampai diterima di tempat dia bekerja saat ini? Itu salah satu syarat untuk mendapatkan akreditasi A bagi program studi. Kalau ternyata luaran itu pada menganggur semua, berarti gagal kan? Gagal gitu. Nah, itu seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bagus kalau diskusi begini tidak monoton gitu kan? Tidak usah ragu-ragu bertanya kan? Kan kalian tidak ketemu. Saya Prof. Oke, siapa? Yuli Rahayu Prof. Oke, Yuli Rahayu. Ya.
Silakan. Saya sedikit mau berbagi pendapat Prof terkait disampaikan oleh Nisa yang sejak tadi itu membahas tentang pandemi COVID-19 ini, yang katanya itu peningkatan jumlahnya itu cukup signifikan. Tapi yang saya baca di televisi itu, Prof, kan Jakarta itu sudah menerapkan sistem PSBB. Nah, maka saya sendiri itu menolak untuk menerapkan sistem PSBB. Kenapa demikian? Karena menurut wali kota kita bahwa adanya yang besar, data yang besar yang terjadi di Makassar itu karena setelah ditelusuri ternyata itu data yang tertumpuk dari beberapa bulan. Jadi pada saat dia memunculkan data itu memang terjadi penumpukan yang cukup banyak. Jadi itu dia yang menurut Pak Wali Kota mengapa tidak menerapkan sistem PSBB, karena data yang ditampilkan oleh Kementerian Kesehatan itu adalah data yang tertumpuk, sehingga menurutnya mungkin ada baiknya ketika data tersebut diberikan secara berangsur-angsur dan tidak ditumpuk agar tidak menimbulkan memunculkan data yang cukup signifikan banyaknya. Ya, terus pertanyaannya tanggapan saja ya. Jadi tanggapan saya tadi, Prof, memunculkan juga pertanyaan bahwa apakah tindakan wali kota yang dilakukan saat ini itu termasuk dalam sistem perencanaan untuk mencapai akuntabel dari sistem pelayanan yang ada di Sulawesi Selatan, Prof. Terima kasih. Iya, jadi itu sama dengan pertanyaan pertama tadi, itu bagian dari transparansi sebenarnya. Jadi angka itu sebenarnya ada pesan yang tersirat di belakangnya bahwa itulah kerja-kerja yang di belakang sehingga menampilkan angka sekian gitu kan. Jadi semakin rendah tingkat masyarakat yang terpapar COVID, berarti itu pemerintah dipandang bekerja gitu kan untuk mencegah itu. Kan sekarang persoalannya kan persoalan penegakan sanksi gitu kan. Nah, tapi ini banyak sekali debatable-nya karena Bapak merasa bahwa kebijakan ini kebijakan yang bersifat kuratif. Kebijakan yang bersifat menyiram saja air gitu. Tidak pada hulunya. Kan kalau kita lihat sekarang ini, intinya kan pada imun kan? Pada imun. Saya ingin kasih contoh di rumah Bapak ya. Bapak itu punya mantu. Senior kalian juga ya. Senior kalian juga di administrasi. Kena COVID. Tahu tidak bahwa di rumah Bapak itu Bapak, anak Bapak yang menikah sama seniornya itu, terus adiknya, ada pembantu, hanya dia sendiri yang kena COVID. Dan kami bergaul dengan dia. Terlalu lama diisolasi, bosan dia, Bapak panggil keluar saja. Karena kasihan kan, di dalam tidak temannya, walaupun di hotel. Karena dia orang beraktivitas, orang kerja, tiba-tiba tidak bisa kerja karena dianggap COVID. Di rumah. Jadi kami itu bergaul berbulan-bulan dia kena COVID. Tapi, ya bukan maksudnya sombong, ya alhamdulillah ya. Tapi kami di rumah tidak ada yang kena. Negatif semua. Artinya apa? Berarti itu terkait dengan imun kan? Daya tahan tubuh kan? Karena walaupun kita bergaul, dia buatkan kopi Bapak, dia kasih sarapan apa semua, biasa saja. Sementara panas tubuhnya apa dan sebagainya, biasa-biasa saja. Tapi alhamdulillah kami di rumah ya, tidak ada yang, suaminya pun yang tanda kutip sekamar, negatif gitu. Diperiksa swab, negatif. Nah, artinya apa? Kami sejatinya melahirkan kebijakan bahwa kalau begitu yang terpenting masyarakat adalah bagaimana meningkatkan imun. Ya kan, bukan dengan orang yang sudah terkena papar, tiba-tiba bangun rumah sakit, tiba-tiba bangun bangsal, tiba-tiba bangun macam-macam, beli macam-macam, dan itu miliaran. Karena sifatnya kuratif kan. Ini kan persoalan formulasi kebijakan yang menjadi kajian kita gitu. Kenapa tidak pemerintah itu melakukan upaya sosialisasi
pada level rumah tangga dengan memanfaatkan struktur pemerintahan dari mulai RT, ya kan, RW, kelurahan. Jadi uang yang digelontorkan mesti digelontorkan pada rumah tangga untuk meningkatkan imun masyarakat kita. Kemudian masuk kategori yang memiliki penyakit bawaan, usia lanjut, ya udah di klaster, jangan disuruh dia bergaul dengan tetangga gitu. Pemahaman-pemahaman ini yang harus lebih gencar diberikan, lalu dikasih uang itu masyarakat yang miliaran banyak itu untuk beli vitamin, multivitamin, macam-macam lah, supaya imun masyarakat itu bagus kan? Kan sudah tahu kuncinya imun kan? Karena contohnya di rumah bapak itu, ya tidak ada yang kena kecuali dia sendiri. Itu dia kena juga karena bergaul di kantornya, ulang tahun kantornya itu, seharian bergaul kena dia kan. Nah, tapi kita bergaul dengan dia seperti keluarga biasa, ada apa-apa, alhamdulillah. Dan sekarang sudah semua negatif kan. Itu karena mungkin imun memang. Karena suaminya, anak saya pun itu rajin olahraga, dan di rumah saya siapkan memang fitness kan, alat fitness. Jadi di samping gizi-gizi yang bagus gitu, multivitamin kita makan, itu aja kuncinya. Jadi sebenarnya kalau kita memiliki kemampuan melihat persoalan dalam merumuskan sebuah kebijakan seperti itu, nah pasti bisa. Tapi yang dilihat pemerintah itu kan tiba-tiba langsung memutus mata rantai COVID. Bagaimana cara mutusnya, orang tidak kelihatan, ya kan? Akibatnya sifatnya kuratif. Ebola. Nah, Sulsel itu punya punya inovasi. Yang kemudian saya lihat sekarang DKI mulai mengadopsi inovasinya Sulsel. Apa inovasinya Sulsel itu? Semua daerah di Sulsel yang diidentifikasi positif COVID harus dibawa ke Makassar. Diisolasi di Makassar, dengan cara isolasinya itu bekerja sama dengan hotel yang ada di Makassar. Nah, jadi orang yang positif ini, terutama yang tidak ada gejala, ya kan, itu tidak usah masuk rumah sakit, tapi ditempatkan di hotel, tempatnya nyaman, terus dikasih gizi yang baik, makanan yang dia suka apa dan sebagainya, disertai dengan kontrol, lalu kemudian diberikan multivitamin apa dan sebagainya. Sehingga Sulsel itu masuk kategori daerah yang paling banyak sembuhnya. Sekarang DKI kan akhirnya kepenuhan itu tempat isolasinya kan. Lalu sekarang dia punya kewajiban akan menjemput paksa keluarga yang positif COVID untuk diisolasikan. Berarti dia sudah mulai pusatkan. Jadi di Sulsel itu dipersempit ruang gerak yang positif, dan daerah tidak perlu pusing-pusing. Cukup laporkan ke Satgas COVID di provinsi bahwa ada yang terkena di Kabupaten A, akan didatangkan ke Makassar untuk kalau bisa lain naik pesawat kan, supaya langsung diisolasi di Makassar. Nah, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama kemudian kita lihat bahwa Sulsel langsung turun gitu. Nah, tadi tuduhannya pernyataan Pak Wali Kota itu data yang lama memang. Jadi kalau kita lihat sekarang Sulsel itu ya masuk top 3 besar. Kenapa 3 besar? Karena data yang pertama sampai sekarang masih dihitung, dan pernah Makassar itu membludak kan. Nah gitu, sehingga kemudian akumulasinya menjadi tinggi. Tapi setelah itu kan tingkat kematian bahkan beberapa hari tidak ada yang mati kan di Sulsel kan. Tidak ada mati, yang ada penyembuhan. Walaupun ada yang positif, tapi sembuhnya juga banyak, dan bahkan kematian itu ya rendah sekali gitu. Nah, itu kan berarti kebijakan itu relatif efektif. Sehingga saya ingin sampaikan kepada kalian bahwa dari 500 miliar kita persiapkan untuk menangani COVID ini, itu kita hanya menggunakan 100 miliar lebih. Masih ada 300 miliar yang kita tidak gunakan. Karena betul-betul kita hati-hati menggunakan uang itu, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran. Karena kalian tahu bahwa dengan merefocusing anggaran yang ada itu bermakna bahwa ada program-program prioritas lain yang juga membutuhkan dana terpaksa diambil untuk mengatasi COVID ini. Berarti kan ada masalah kan? Kan ada kegiatan, kan ada masalah kan, mau diatasi, tapi uangnya diambil. Makanya kita hati-hati gunakan supaya masalah-masalah yang sudah diprogramkan diatasi ini, uangnya tidak habis. Sehingga kita tetap bisa kembalikan itu uang untuk
membiayai masalah-masalah yang kita anggap penting untuk diselesaikan tahun ini. Nah, tapi ini kan perintah pusat, bahwa semua daerah itu wajib melihat kembali dan menyisakan 50% belanja jasa dan barangnya untuk penanganan COVID dan untuk sekarang ini namanya pemulihan ekonomi. Nah, begitu. Jadi Sulsel itu memang memiliki kebijakan-kebijakan yang mungkin berbeda dengan provinsi lain, sehingga kita lihat bahwa tingkat terpaparnya COVID di Sulsel itu relatif lebih rendah. Tetapi yang terpenting sebenarnya adalah kesadaran masyarakat untuk tahu bahwa untuk terhindar itu selain imun ya, adalah itu tadi pakai masker, kan, cuci tangan dan jaga jarak. Kalau masyarakat disiplin sebenarnya, ya lama-lama itu COVID kayak flu saja, ya kan kayak flu saja. Karena dianggap itu makhluk tidak pernah hilang dan itu menurut WHO virus COVID itu tidak akan pernah hilang, akan ada terus. Cuma mungkin ada dua aspeknya. Tingkat kualitas COVID-nya itu sudah menurun seperti pertama kali gitu kan. Artinya binatangnya itu sudah tidak sejahat, sebahaya seperti dulu. Tapi kita akan bergaul dengan mereka. Kedua, bagi mereka sudah terkena tentu tidak akan kena lagi karena kan sudah muncul imun secara internal. Yang ketiga adalah ketika ada nanti vaksin. Nah, ini vaksin pasti wajib kita divaksin. Supaya nanti walaupun di sekeliling kita banyak virus COVID, kita imun terhadap itu. Dan banyak usaha-usaha itu. Karena itu kita lihat bahwa sepanjang belum sampai ditemukan vaksin dan belum melakukan vaksinasi kepada masyarakat kita, maka ini akan ada terus gitu. Tapi kita lihat sekarang kan, tingkat keampuhan COVID untuk membunuh orang itu kan semakin rendah kan. Semakin rendah kan, walaupun tiap hari kemarin 3.000 lebih kena. Apa 3.000 mati semua? Kan tidak. Berarti ada terjadi penurunan kualitas virusnya itu. Tetapi yang lain mungkin adalah bahwa kesadaran masyarakat mulai muncul sehingga membangun diri sendiri supaya imunnya itu meningkat. Dan karena sudah informasi kan sudah kita tahu semua lah. Bosan kita baca WA, bosan kita baca medsos tentang bagaimana mengatasi COVID ini di diri masing-masing saya kira. Jadi gitu ya. Jadi itu benar memang bahwa memang kadang-kadang laporan yang disampaikan ke pusat itu tidak terolah dengan baik sehingga akibatnya data yang berhari-hari yang dilaporkan ke pusat itu tiba-tiba dihitung lalu menjadi sebuah akumulasi dan seolah-olah bahwa terpapar COVID di Makassar itu sangat tinggi padahal sebenarnya seperti itu karena kita merasakan sendiri bahwa tingkat keterpaparan COVID di Sulsel itu sudah di bawah 2 digit sebenarnya. Ini keberhasilan ini dituduh lagi Sulsel bahwa Sulsel itu terjadi begitu turun karena tidak tracer lagi katanya. Nah sebenarnya tracer apa namanya swab massal itu tidak efektif sebenarnya karena dikeluarkan anggaran cukup besar tapi di swab orang yang sehat. Maksud di swab itu adalah melalui tracer yang kena positif itu harus diidentifikasi siapa-siapa yang pernah berkontak dengan dia. Itu yang di tracer yang di swab. Bukan yang sehat. Ini kan tidak orang jalan naik mobil disuruh singgah, di swab. Ya belum tentu kita ini orang yang positif di swab kan buang-buang anggaran. Kan? Jadi metode yang tepat itu mengidentifikasi siapa yang positif, lalu positif ini di tracer ke belakang siapa saja yang pernah ketemu dengan dia, bersentuhan dengan dia, itu yang di swab. Supaya diketahui berapa yang terkena. Bukan orang sembarang sehari bisa 4.000. 4.000 itu orang positif atau tidak. Buang-buang duit kan? Akibatnya uang terbuang percuma, tapi kok tiap hari banyak? Ya tiap hari banyak. Karena tiap hari swab banyak, tapi kok banyak juga? Karena di swab itu orang yang sehat-sehat saja. Coba kalau itu yang betul-betul terkena kan? Kalau yang terkena saja di swab, maka langsung diisolasi, maka langsung dimasukkan di rumah sakit. Sehingga yang sehat, ya sehat saja, gitu kan? Begitu. Begitu ya, saya kira begitu ya. Cukup ya. Ada lagi hal lain? Silakan. Tidak lagi. Baik, kalau tidak ada kita
Lanjut ya. Ini sudah minggu lalu ya. Astaga. Sudah ini ya, minggu lalu belum? Sudah ya? Ada yang bisa informasikan? Atau kita langsung melangkah saja gini? Nah, jadi di slide ini memperlihatkan bagaimana pemahaman kita terkait dengan tata kelola. Tentu nanti kaitannya dengan akuntabilitas. Jadi tata kelola sektor publik itu didefinisikan sebagai cara negara memperoleh dan menjalankan kewenangannya untuk menyediakan dan mengelola barang dan jasa publik termasuk layanan dan regulasi. Jadi kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka dipandang sebagai tata kelola yang baik. Nah, sistem tata kelola itu memiliki sisi penawaran, sisi supply-nya kan. Apa supply-nya itu? Kapabilitas dan pengaturan organisasi yang diwujudkan dalam pemainnya, ya, aktornya. Dan sisi permintaan demand, pengaturan akuntabilitas yang menghubungkan para pemain satu sama lain. Jadi kalau kita bicara mengenai tata kelola itu ada supply, ada demand. Supply-nya itu pemerintah lewat berbagai macam program pembangunan, kegiatan, dan pelayanan, serta regulasi. Demand-nya bahwa supply yang diberikan pemerintah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ada mekanisme hubungan timbal balik antara si pemberi supply dan si penerima atau demand. Jelas ya? Jadi tata kelola pemerintahan yang bagus itu harus ada timbal balik kedua belah pihak, baik si pemberi maupun si penerima. Nah, jadi disitulah si penerima ini meminta kepada si pemberi agar akuntabel, ya, agar akuntabel. Nah, akuntabelnya itu diukur dari relasinya antara si pemberi dan si penerima. Artinya kita bicara mengenai relasi. Semakin memperhatikan pihak si penerima, semakin melibatkan pihak si penerima dalam segala aspek, maka semakin akuntabel pemerintahan itu. Makanya dikatakan bahwa pemerintahan yang demokratis itu pemerintahan yang senantiasa memperbaiki diri di dalam merumuskan kebijakan yang nanti keluarnya itu kan program dan regulasi, dan memperhatikan kualitas layanan. Itulah yang negara demokrasi. Jadi kalau semakin buruk kebijakannya dan semakin buruk pelayanannya, artinya tidak berpihak kepada masyarakat, maka pemerintah itu dipandang semakin tidak demokratis. Tidak demokratis sama dengan tidak akuntabel. Kenapa? Karena akuntabel itu bicara mengenai relasi kan antara pemerintah dengan masyarakat. Semakin tidak memperhatikan masyarakat, semakin tidak akuntabel. Semakin tidak memperhatikan masyarakat dalam aspek regulasi, kebijakan, program, dan layanan, berarti tidak demokratis. Nah, jadi sekali lagi bahwa akuntabilitas itu sangat erat kaitannya dengan label demokrasi. Nah, jadi kalau mau nilai, apakah Sulsel demokratis? Ya, lihat saja nilainya akuntabilitasnya kan. Nah, kabupaten kota di Sulsel, belum ada dapat BB kan, masih CC, baru 2B dari 24, berarti ada 22 itu yang tidak akuntabel. Berarti pemerintahan di daerah itu belum demokratis. Gitu. Paham ya? Jadi gampang soal indikatornya.
Karena antara demokrasi dan akuntabel itu punya relasi yang sangat kuat terkait dengan bagaimana masyarakat menjadi subjek di dalam pembangunan, bukan objek, tapi subjek, artinya pelaku. Nah, di mana itu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring evaluasi, sampai kepada pengukuran kinerja dari program-program yang diberikan pemerintah yang kita sebut dengan sektor-sektor publik. Nah, gitu. Jadi jelas ya, jadi definisi ini sekali lagi memperjelas kepada kita bahwa tata kelola yang bagus itu akan dipandang bagus ketika sisi demand-nya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena masyarakat berhak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Karena pemerintah itu dipilih oleh rakyat dan dibiayai oleh rakyat. Nah, karena itu terkait dengan ini saya kira memang masih banyak persoalan-persoalan yang saya kira menjadi perhatian kita, bagaimana secara perlahan dan berkelanjutan ada upaya-upaya perbaikan yang muncul dari dalam pemerintah sendiri untuk memperbaiki sistem akuntabilitasnya sendiri. Ya, ini saya kira menjadi catatan penting dalam kaitan dengan perkuliahan kita. Dan siapa yang bisa merubah? Nah, ini menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Makanya tadi Bapak bilang di awal, kalau saat ini maka pihak yang bisa merubah itu adalah top level, top leader gitu. Jadi kalau di kabupaten itu ya bupati. Kalau di provinsi ya gubernur gitu. Kalau dia punya niat baik, nah baru kita mulai bekerja secara sistematis ke bawah. Mulai dari perangkat daerahnya, kepalanya. Mau tidak kepala perangkat daerah ini memperhatikan sistem akuntabilitas atau tidak. Nah, jadi sekedar saja informasi bahwa tahun lalu itu Bapak keliling di Sulawesi Selatan, memberikan pemahaman, penyadaran betapa pentingnya akuntabilitas gitu kan. Tapi itu bisa kita lihat tingkat kesadaran mereka ketika kita ke sana itu tidak semua kabupaten kota itu menghadirkan bupatinya. Kadang-kadang diwakili oleh wakilnya, diwakili sekdanya, atau diwakili oleh ya asistennya gitu kan. Itu kan sudah memperlihatkan perhatian rendah. Karena itu dalam sistem penilaian sakit yang dilakukan Kemenpan itu mendapatkan nilai tersendiri ketika mempresentasikan sakitnya itu dilakukan oleh kepala OPD-nya atau kepala daerahnya. Itu direspon dengan baik, diapresiasi. Karena seperti yang Bapak tadi katakan, ini persoalan mindset sebenarnya, persoalan kesadaran dari para pimpinan OPD untuk memang bekerja itu orientasinya pada bagaimana bisa akuntabel atau tidak. Nah ini, jadi memang Bapak rasakan juga itu membangun sistem akuntabilitas tidak mudah. Gitu. Bayangkan untuk beberapa bulan ke depan kita habis kadang-kadang 1 miliar lebih hanya untuk memperbaiki sistem akuntabilitas. Karena kalau ini parah, jangan berharap masyarakat itu akan mendapatkan outcome yang benar. Gitu. Hanya sekedar di dalam provinsi itu ya outputnya berupa persentase, bukan impact yang kelihatan, tapi sekedar melaksanakan kewajiban. Nah, gitu kan. Nah, jadi sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel itu memang kita harus lihat hubungan antar aktor ya, dan bagaimana akuntabilitasnya. Di bawah itu terlihat ada gambar, penjelasan gambar. Kalau kotak itu aktor, kalau panah itu akuntabilitas ya. Nah, kita lihat dari gambar tengah ya. Jadi definisi akuntabilitas itu ada 3 kan, tadi sudah disinggung tadi, yaitu aturan, regulasi, ada informasi, ada transparansi. Jadi yang dipertanyakan tadi itu aspek informasi dan transparansi. Nah, aturannya bagaimana gitu kan? Nah, kalau kita lihat bagaimana bentuk akuntabilitasnya itu kan? Jadi aktornya itu
memang mengharuskan ada antar lembaga itu ada check and balance. Jadi ada mekanisme yang saling mengontrol supaya tidak terjadi dominasi institusi. Karena apa yang terjadi jika ada dominasi institusi, maka tidak mungkin terjadi akuntabilitas, karena yang dominan itu bisa mempengaruhi sistem akuntabilitas karena untuk kepentingan mereka gitu. Makanya prinsip dasar akuntabilitas itu para aktor itu harus saling dikontrol, ya, check and balance gitu. Baru melaksanakan akuntabilitas dengan melihat aspek bagaimana aturannya, bagaimana informasi, bagaimana transparan, sehingga ada kemudian muncul akuntabilitas dalam bentuk baik dari aspek pelaksanaan administrasinya maupun dalam aspek pengelolaan keuangan. Di lembaga-lembaga itu harus mampu memperlihatkan bahwa dari sisi administrasi mereka itu bisa akuntabel dan termasuk aspek pembelanjaannya atau pengelolaan keuangannya. Nah, kita lihat bahwa akuntabilitas itu aktornya itu bisa dari berbagai macam aktor gitu kan. Kita lihat ke atas itu ada bagaimana tata kelola politik gitu. Di dalamnya itu ada keterlibatan warga negara, ada pimpinan, ada partai politik gitu. Nah, juga partai politik ini harus juga terkelola dengan baik. Disebut dengan political governance. Jadi tata kelola politik. Tata kelola politik ini melibatkan warga negara dan pemimpin serta partai politik. Nah, juga akuntabilitasnya harus terwujud dalam bentuk akuntabilitas administrasi publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan mereka gitu. Nah, kesemuanya ini itu bermuara pada akuntabilitas penyediaan layanan, the service provision, dan bagaimana regulasinya gitu kan. Jadi organisasi itu kemudian dinilai dari bagaimana mekanisme pelayanannya dia, bagaimana regulasi yang mereka gunakan, sehingga outcome-nya itu berupa di bawah itu terakhir kebijakan, layanan maupun regulasi. Nah, masyarakat di sini berperan sebagai aktor yang mengontrol atau meminta bagaimana supaya layanan maupun regulasi yang mereka lakukan itu betul-betul sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, itulah kita lihat mengenai sistem tata kelola seperti yang digambarkan tadi bahwa ada dua aktor, supply and demand. Supply-nya pemerintah, demand-nya itu masyarakat yang mewajibkan pemerintah untuk melakukan sistem akuntabilitas terhadap berbagai macam produk dia, apakah produknya itu regulasi, program, layanan, termasuk penggunaan anggaran yang mereka gunakan dalam aktivitas kepemerintahan gitu. Nah, aktor kunci dalam sistem pemerintahan itu yang kita analis berdasarkan hubungan di antara mereka, aktor-aktornya itu pertama adalah pemimpin politik. Nah, pemimpin politik ini adalah penggerak utama yang menetapkan tujuan untuk sistem pemerintahan. Seringkali mereka bekerja untuk kepentingan umum, seharusnya ya. Di lain waktu mereka layani kepentingan khusus dan pendukungnya dia. Terkadang kepentingan yang kuat ini dapat menguasai negara, sehingga harus dikontrol. Proses pemilu yang demokratis sekalipun tidak menjamin para politisi akan fokus pada kepentingan umum. Jadi di Indonesia ini, kalau kita lihat sistem administrasi negara kita itu, kalau bicara dari perspektif Woodrow Wilson, salah seorang presiden Amerika zaman dulu itu yang mengatakan bahwa administrasi itu bekerja secara politik bekerja. Yang diistilahkan itu dikotomi politik administrasi. Saya kira kalau kalian baca buku-buku pengantar itu ada istilah dikotomi politik administrasi. Jadi dua area yang sama sekali berbeda. Jadi kerja-kerja orang partai politik itu melahirkan regulasi, melahirkan kebijakan, melahirkan mekanisme yang tujuannya untuk mengontrol pemerintah. Karena dia adalah pemegang mandat, pemberi amanah.
Jadi legislatif sebenarnya itu pemberi amanah dari rakyat, karena rakyat memilih dia mewakili aspirasi mereka. Sehingga pemerintah wajib bertanggung jawab kepada legislatif, karena merupakan pengejauhantahan dari keinginan rakyat. Tanda kutip ya, tanda kutipnya maksudnya itu memang anggota dewan itu tokcer gitu. Tapi kalau seperti sekarang saya masih meragukan, karena input yang masuk ke dewan itu bukan orang-orang yang menguasai kan, orang-orang yang banyak ini, banyak duit. Sehingga masih sulit kita berharap bahwa dewan itu adalah orang-orang terbaik kita, gitu. Tidak. Tapi secara teoretik seperti itu, bahwa semestinya administrasi bekerja itu setelah politik bekerja. Itu secara teoretik yang dianggap ideal. Sehingga pemerintah itu mengerjakan berbagai macam program pembangunan yang merupakan program yang diusulkan oleh legislatif. Sehingga nanti harapannya program pembangunan itu berkinerja. Dan kalau berkinerja maka masyarakat akan diuntungkan. Ya kan? Jadi berkinerja itu tidak identik dengan akuntabel, tetapi merupakan bagian dari akuntabel. Kalau berkinerja kan berarti dia sudah akuntabel, tapi baru sisi-sisi lain, masih ada sisi lainnya belum gitu kan. Termasuk tadi dianggap sebagai persoalan penting, apakah aspek pembiayaan itu sudah tepat. Walaupun tadi misalnya sosialisasi terus meningkat pemahaman masyarakat terkait dengan stunting, tapi apakah uang yang digunakan untuk sosialisasi itu betul-betul misalnya sesuai, misalnya sosialisasi itu sampai 15, tapi uangnya di-upgrade, dinaikkan supaya bisa dapat juga dia. Jadi semestinya masyarakat dapat 15 kali sosialisasi, tapi karena uangnya di macam-macam tinggal 10 kali. Jadi Oktober itu sangat luas, bukan sekedar terkelola keuangannya, maksud dalam artian kinerja yang tercapai, tapi juga apakah di balik kinerja itu penggunaan anggarannya itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan? Nah, karena itu aktor-aktor ini harus bisa mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan publik. Nah, cuma kita kan tidak ada kebiasaan itu, gitu kan? Belum ada. Jadi negara-negara maju, gitu kan? Bahkan kalau negara maju itu merasa tidak mampu, ya mundur, gitu. Nah, seperti kita lihat misalnya Perdana Menteri Jepang Abe ya, mundur itu karena sakit, bukan dia mau pertahankan, tapi merasa sakit ya udah. Daripada memimpin negara tapi sakit, tidak optimal dan berdampak pada tentu keterpurukan pasti daripada negara. Karena itu ya serahkan saja. Jadi kita fokus pada kesehatan. Jadi cara untuk meminta pertanggungjawaban aktor di bidang politik itu lewat pilkada atau pileg, pemilihan legislatif. Nah, persoalannya di Indonesia ini, kita tidak melihat itu kinerja-kinerja dewan menjadi dasar kita di dalam memilih dia, tapi lebih pada aspek ya kenal, dekat, keluarga, semacam lah kaitan-kaitannya. Sehingga kita pilih dia bukan karena oh dia itu berkinerja tinggi. Walaupun belum pernah jadi dewan, kita lihat rekodnya bagus, tidak. Kalau yang sudah itu mengulangi diri lagi untuk terpilih lagi, ya sudah jangan pilih kalau tidak akuntabel. Kan begitu mestinya kan. Jadi proses pemilu itu menjadi dasar di dalam kita memberikan punishment kepada aktor-aktor politik ketika dia tidak bekerja dengan optimal terkait dengan perannya di dewan. Yang berikutnya, lembaga checks and balance ini penting untuk keberlanjutan pemerintahan efektif. Di antara itu adalah parlemen, badan pengawas, independen ya, lembaga audit, ombudsman, komisi anti korupsi, sistem peradilan dan sebagainya lah. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk institusi yang diciptakan untuk mengontrol yang terlalu dominan misalnya. Sehingga ada terjadi check and balance, sehingga dia tidak bisa berbuat sewenang-wenang karena ada yang ngawasi. Nah, gitu kan. Yang ketiga, birokrasi publik adalah cabang atau lengan pelaksana pemerintah. Ini mencakup administrasi publik, lintas sektor, dan badan kontrol manajemen keuangan. Seperti di sini Kementerian Keuangan, kemudian lembaga yang secara langsung memberikan layanan sosial dan peraturan kepada warga negara dan perusahaan, misalnya pendidikan dan perizinan. Jadi
apa yang telah diputuskan oleh lembaga politik itu kemudian diterjemahkan oleh lembaga birokrasi sebagai eksekutif supaya bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan manajemen keuangan mereka, gitu kan. Dan yang keempat, warga negara. Jadi 4 faktor ini tadi, pemimpin politik, lembaga check and balance, kemudian birokrasi publik yang memang mengerjakan apa yang harus dikerjakan, bukan mengerjakan apa yang tidak perlu dikerjakan. Terakhir, warga negara dan perusahaan merupakan pusat akuntabilitas yang efektif. Warga memilih pemimpin politik sebagai pengguna layanan, warga negara dan perusahaan itu dapat diminta pertanggungjawabannya terkait penyedia layanan atas efisiensi dan efektivitas penyedia. Jadi ini tentu di negara-negara yang menjalankan di public management, di mana fungsi-fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan itu diserahkan kepada swasta, tinggal swasta yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada si pemberi pekerjaannya itu pemerintah. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Atau hal lain yang ingin ditanyakan, silakan, bebas saja gitu. Masih bingung? Atau kurang mengerti? Berharap mengertilah supaya bisa dipakai sebagai framework ketika nanti Anda bekerja di perkantoran gitu. Karena ini ilmu yang sangat penting bagi kalian, karena begitu kerja di pemerintah daerah, maka pasti ini akan bersentuhan dengan akuntabilitas, karena wajib semua perangkat daerah itu untuk menyusun laporan akuntabilitas. Ya. Makanya nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana prakteknya di Indonesia, sistem akuntabilitas itu. Ada? Kalau tidak ada, lanjut lagi. Walaupun saya mengantuk ini. Mengantuk, bicara sendiri. Nah, inilah model akuntabilitas yang baru. Kalau lama itu nanti ya kita tampilkan modelnya. Tapi ini yang baru. Barunya itu karena merasa bahwa akuntabilitas itu tidaklah merupakan tindakan reaktif atas permintaan lembaga pengawas atau kalau sudah jalan oleh publik. Tetapi memang akuntabilitas itu sebagai sebuah mekanisme keseharian di dalam organisasi yang kemudian bisa didesain sedemikian rupa apakah sifat akuntabel kita itu dalam rangka untuk merespon tuntutan masyarakat saat itu atau dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi permintaan masyarakat yang berbeda terkait dengan mekanisme akuntabilitas yang mereka akan pakai di masa mendatang. Karena itu kita lihat di gambar ini, bagaimana respon organisasi dalam kaitan dengan akuntabilitas. Nah, responnya itu ada dua. Ada yang bersifat reaktif, ada yang bersifat proaktif. Reaktif itu nanti ada masalah, baru dia jawab, baru dia bertindak. Nah, makanya disebut dengan respon organisasi yang bersifat taktis atau reaktif dalam bahasa lainnya. Sementara organisasi yang mempersiapkan diri, baik saat ini maupun ke depan terkait dengan akuntabilitas itu, maka sifatnya strategik. Atau dalam bahasa lain, kata lain yang berbeda dengan reaktif. Jadi reaktif dan proaktif. Kalau proaktif itu mendukung kan? Mendukung organisasi di dalam mempersiapkan akuntabilitas ke depan seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat, perubahan dari sisi demografi dan perubahan dari sisi kepintaran, kecerdasan. Karena ini akan menjadi pertanyaan ketika suatu waktu menghadapi hal yang sama. Nah,
respon organisasi yang bersifat reaktif ini itu muncul dalam bentuk adanya komplain dari masyarakat. Nah, komplain ini kemudian cukup dilihat aturan formalnya, apakah memenuhi unsur atau tidak gitu. Kalau tidak ya ditolak lagi. Tapi kalau memenuhi, nah baru kita lihat bagaimana aspek akuntabilitas hukumnya gitu. Nah, jadi dia lagi-lagi mengacu pada aturan yang ada sehingga dia bersifat taktis saja gitu kan. Nanti ada acuan persoalan-persoalan terkait dengan akuntabilitas penggunaan sumber daya itu baru mereka bergerak. Tapi bergeraknya itu tidak jauh-jauh karena menggunakan aturan yang sudah ada. Ya kan berarti tertutup gitu kan untuk melakukan langkah-langkah pembuatan atau revisi PJMD atau revisi ya apapun itu sehingga seolah-olah mereka bisa pertanggungjawabkan, tapi sebenarnya menurut kacamata kita tidak akuntabel karena ya masih sekedar mengacu saja, dan itu bukan kategori sebagai organisasi yang responsif, tapi yang organisasi yang statis gitu kan. Nah, yang kedua yang bersifat taktis ini adalah masuk di dalam kategori responsif gitu kan. Maka bagaimana cara supaya responsif, yang dipandang responsif, maka pihak birokrat itu melakukan tawar-menawar kira-kira seperti apa bentuk akuntabilitasnya. Sudah negotiated accountability. Jadi akuntabilitas yang dinegosiasikan. Dan tanda kutipnya itu ya akal-akali lah gitu ya. Supaya tetap dipandang sebagai akuntabel. Nah, sedangkan yang disebut proaktif atau strategik itu memang sistem akuntabilitasnya itu dibangun untuk mendukung ke depan jika terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat atau tidak akuntabel. Makanya disebut akuntabilitas advokasi gitu. Advokasi gitu kan. Nah, jadi respon organisasi yang bersifat strategik itu akan menyusun sistem akuntabilitas yang bersifat antisipatif. Nantilah kita bahas lebih jauh itu ya. Yang kedua, strategik atau proaktif ini, itu para pimpinannya itu melakukan diskresi. Diskresi itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pada seseorang yang memiliki jabatan tertentu. Karena itu dia bisa menerjemahkan, walaupun bukan undang-undangnya, itu terjemahkan sendiri seperti apa akuntabilitas itu. Jadi ada penilaian oleh atasan, makanya disebut dengan judgment. Judgment pribadi sang pimpinan terkait dengan apakah akuntabel dan tidak akuntabel. Sehingga berbeda dengan yang legal accountability. Karena itu kaku gitu kan, negotiated gitu, tetap mengacu pada aturan. Nah ini. Nah, standar-standar penilaiannya itu, kalau taktik reaktif itu dipandang sebagai yang bersifat legal accountability itu adalah eksplisit. Kenapa eksplisit? Karena ada aturannya yang sudah dibuat. Tinggal dilihat apakah komplain masyarakat itu dikategorikan sebagai persoalan penyimpangan atau tidak akuntabel dalam bahasa kita gitu kan. Nah, itu tidak eksplisit gitu. Bagaimana dalam kaitan dengan negotiate accountability? Itu tidak tereksplisit tapi terimplisit karena pihak pimpinan itu mencoba untuk menegosiasikan dengan pihak yang terkait seperti apa kira-kira jalan keluarnya. Nah, kan negosiasi kan? Sehingga tidak ada legal formalnya gitu, cuman dinegosiasikan saja kira-kira seperti apa supaya dipandang tetap akuntabel. Nah, gitu ya.
Sedangkan strategik proaktif itu standar penilaiannya itu ketika bersifat anticipatory accountability dipandang eksplisit. Karena antisipasi akuntabilitas itu memang didesain sedemikian rupa untuk menjadi acuan nanti ke depan dalam bentuk pedoman. Sehingga ada antisipatif. Sementara strategi proaktif itu dari sisi de facto atau implisit itu dipandang implisit juga karena tidak tertulis juga seperti di negotiate gitu kan, tidak tertulis juga, tapi pimpinan itu punya kewenangan untuk ambil keputusan terkait dengan tidak adanya aturan. Nah, makanya dia dianggap implisit karena tidak bisa jadi acuan kan, karena itu pertimbangan semata-mata dari pimpinan atau expert terkait dengan persoalan yang dihadapi. Jadi dimensi-dimensi akuntabilitas, lingkungan akuntabilitas itu pada dasarnya ada 4 tadi kan, di mana dilihat dari sudut pandang responsif tidaknya organisasi dan standar penilaian. Nah, tactical proaktif ini dari aspek respons itu ada 2 kan, ada legal accountability dan negotiated accountability. Legalnya dan negotiate itu merupakan sebuah upaya bagaimana supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan stakeholders gitu. Nah, legal accountability ini bersifat eksplisit karena sudah ada acuannya, sementara negotiate tidak bersifat eksplisit karena masih merupakan diskresi daripada masih merupakan hasil negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga itu bisa dinamis, bisa berubah setiap tahun tergantung akar permasalahan dan objek yang dipermasalahkan gitu. Sementara strategi proaktif itu dari sisi eksplisitnya itu atau de jure-nya itu adalah ya eksplisit karena ini sudah disusun dalam sebuah dokumen bahwa ini menjadi haluan negara 5 tahun ke depan, sehingga dia bersifat antisipatif. Inilah sebenarnya kata kunci daripada super leadership karena berupaya untuk proses akuntabilitas itu dilakukan secara dialog antar masyarakat sebagai demand tadi dengan pemerintah terkait dengan supply tadi, sehingga dianggap bersifat strategik dan menyiapkan kemungkinan-kemungkinan jika ke depan terjadi perubahan itu mereka sudah punya sistem akuntabilitas. Nah, termasuk aspek diskresi. Nah, tapi ini sifatnya implisit karena pertimbangannya semata-mata pertimbangan dari pimpinan. Nah, bisa melakukan itu dalam sistem administrasi Indonesia itu disebutkan bahwa diskresi dimungkinkan ketika orientasi itu laksanakan demi untuk kepentingan publik. Ya, jadi kalau kepentingan publik tentu dianggap masih akuntabel, dan dalam konteks ini sebagai bentuk akuntabilitas yang bersifat strategik, gitu ya. Oke, jadi hari ini saya kira kita cukupkan pertemuan kita membahas tentang manajemen accountability. Jadi manajemen accountability itu sebuah pendekatan baru yang melihat bahwa organisasi pemerintah itu tidak hanya bersifat reaktif tadi, tapi juga harus strategik, dalam arti harus mempersiapkan diri ke depan, mengantisipasi kira-kira sistem akuntabilitas yang akan kita pakai itu seperti apa, karena masyarakatnya terus mengalami perubahan kan, makanya perlu kita antisipasi supaya nanti kita siap. Nah, itulah yang disebut dengan akuntabel organisasi yang bersifat responsif, cepat tanggap gitu kan. Nah, sehingga akuntabilitas bukan sebuah hal formal, begitu ada masalah tinggal lihat aspek legalnya seperti apa aturan mainnya, tidak. Karena kalau itu dipakai terus bisa-bisa nanti ke depan tidak relevan lagi, seperti misalnya kan undang-undang tentang hukum pidana kan misalnya begitu.
tidak bisa kita melakukan perubahan-perubahan yang signifikan karena sangat mendasar sekali yang sudah ada gitu. Sehingga ya tinggal modifikasi-modifikasi. Nah, ini tentu memerlukan kemampuan untuk melihat seperti apa masa depannya gitu. Kira-kira masyarakatnya masyarakat milenial, kira-kira model akuntabilitas seperti apa? Apa tidak perlu legal, tidak perlu eksplisit, karena semua orang akan menggunakan media, sehingga media itu menjadi tools yang terbaik untuk mendiseminasi berbagai macam program kegiatan di masing-masing institusi. Baik, sebelum saya akhiri, masih ada mungkin lagi pertanyaan, tanggapan, silakan. Karena memang sengaja saya batasi hari ini sampai di sini saja. Saya tidak ingin terlalu lama berkelut di aspek teori, tapi Anda tidak tahu bagaimana prakteknya, sementara Anda begitu sarjana, dan kebetulan diterima dengan cepat, maka di mana ditempatkan tanda kutip di pemerintahan ya, bukan di swasta ya, maka harus bisa memberikan telaah staf namanya kepada pimpinan terkait dengan sistem akuntabilitas ini. Begitu. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Ketua kelasnya siapa? Siapa ketua kelasnya di sini? Coba dibuka saja ininya, mic-nya. Tidak usah di mute. Siapa ketua kelasnya? Coba di foto ya. Itu saya siapa yang foto ya? Ketua kelasnya ya? Sebagai tanda kehadiran. Nanti materinya ini saya upload nanti di sekolah ya. Saya baru buka-buka 2 hari lalu, ternyata kalian sudah punya nama semua peserta, cuman dokumennya belum Bapak upload. Nanti di-upload kalau sudah tenang-tenang, supaya materinya ini bisa diambil, dipelajari gitu kan. Coba ketua kelas foto dulu ini. Di foto ini layar, kayaknya ada 2 layar ini. Nanti dimasukkan di sekalian daftar hadir gitu kan. Mau yang hadir seperti ini. Jadi kita anggap yang tidak ada wajahnya tidak hadir. Karena kita tidak tahu apa dia ada orangnya atau tidak. Paling dia aktifkan begitu tapi tidak ada orangnya. Atau dia di kamar mandi terus, atau lagi di dapur. Bisa saja kan. Mana ketua kelasnya di kelas ini? Siapa? Belum ada kayaknya, Prof. Waduh. Biasa di kalian di kuliah lain ada yang ditunjuk. Itu saja. Ada. Siapa? Kalau di sini kurang tahu, Prof. Yang sudah sering ketua kelas siapa? Supaya dia yang ingatkan Bapak gitu. Siapa? Tidak ada yang mau ya. Ini ciri khas orang di sini. Tidak ada yang mau menunjukkan diri. Padahal ini bagian dari akuntabel loh. Ayo, Prof. Siapa? Yuli Rahayu? Iya, Siapa? Prof. Oke. Sepakat Yuli Rahayu kita tunjuk? Sepakat. Membantu kelas ya. Oke, mengingatkan kita. Sekarang tugas pertama Yuli memotret ini layar. Layar pertama, layar kedua. Nanti dimasukkan di sekolah ya. Iya, Prof. Nah, Iya, Prof. silakan. Bilang, mau bergaya silakan bergaya semua. Ya, tolong diaktifkan kameranya semua, teman-teman. Sudah? Tunggu di jangkit dulu keluar. Sudah layar pertama, Pak. Oke. Kita lehu-lehu nanti minut tembak. Iya kok. Nyala ke bos. Sudah? Mahasamu, Pak. Tunggu, Prof. Wah. Layar kedua. Layar kedua. Ainun Korima Nur Pratiwi kamera tak.
Ya, ini umum kalsum tidak kelihatan, baru muncul. Suci. Meski cuma lampu. Sudah, Prof. Sudah oke ya. Baik, terima kasih adik-adik ya. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Oke. Nah, terima kasih, Prof. Sama-sama.